Lanjut ke pemateri berikutnya, ya, ke Wa'bah. Masih tetap dengan tema mengenal diri ya. Nah, ini dari sisi tanah. Ya. Baik, menurut Wa'bah, mengenal diri secara pengertian yang bisa dijelaskan apa ya kira-kira? Mengenal diri berarti kita mengetahui dan lebih jauh lagi memahami akan diri kita, dan sebenarnya itu berujung atau berakhir dengan kesadaran diri. Kesadaran, oke. Kesadaran diri. Baik. Nah, kalau kita kaitkan mengenal diri dengan tanah, itu bagaimana kita menghubungkannya? Ya, mengenal diri dan tanah itu dua hal yang tidak terpisahkan. Terutama kita harus mengenang kembali bagaimana proses penciptaan khalifah pertama Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah, dari berbagai sumber tanah yang ada di dunia dan mungkin juga di akhirat. Ya, berarti berdasarkan penciptaan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, di situ jelas ya bahwa manusia dicipta dari tanah ya, karena memang Nabi Adam salah satunya unsur yang paling banyak itu tanah ya. Nah, kalau berdasarkan keterangan tadi, apa kira-kira dalil yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak dalilnya ya, tapi saya ambil salah satu saja, yaitu di surat At-Taha ayat 55. Yang artinya kira-kira kami menciptakan kamu, ingatlah kami menciptakan kamu dari tanah dan akan mengembalikan dan membangkitkan kamu, mengeluarkan kamu nanti dari tanah. Baik, berarti di Al-Quran ada beberapa dalil ya, atau beberapa ayat yang bisa kita baca, tapi itu salah satunya ya. Nah, kalau berdasarkan penjelasan tadi, kira-kira tanah ini secara filosofi apa sih kalau dimaknai secara pemikiran? Ya, tanah itu adalah secara umum adalah mewakili dari bumi ya. Iya. Bahwa kita juga adalah merupakan replika ataupun bentuk miniatur daripada bumi. Jadi kalau yang sering kita dengar bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, yang selalu kita asosiasikan bahwa manusia itu mempunyai akal, bisa berpikir, berbeda dengan hewan, ternyata lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Artinya apa? Kita harus paham bahwa unsur yang ada di dalam tanah itu juga mengandung unsur-unsur lain yang menjadi unsur lembaga Adam. Misalnya apa? Di dalam tanah itu ada api, ada air, ada angin. Iya. Jadi unsur tanah ini sebenarnya unsur yang sempurna. Nah, itulah makanya mungkin menjadi satu alasan kenapa manusia itu adalah makhluk ataupun makhluk yang Allah ciptakan dengan kesempurnaan. Kesempurnaannya. Berarti tanah meliputi dari unsur lainnya ya, ada unsur api, air, angin ya tadi ya. Dan lebih daripada itu, ternyata unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu juga harus saling mengenal. Gitu. Harus saling mengenal. Iya, harus saling mengenal gitu. Jadi kita bukan hanya kita kenal dengan tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, perilaku juga, tetapi unsur yang lebih jauh di dalam diri kita pun itu mereka seyoknya harus saling mengenal. Wah, itu berarti poin yang sangat bagus ya. Artinya dalam hal mengenal diri terkait dengan tanah ya, salah satu unsur yang ada pada diri manusia, ternyata di dalam unsur itu harusnya saling mengenal juga dengan unsur lainnya ya, saling mengetahui asal muasal dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, silakan memberikan kesimpulan Wa'bah tentang materi ini yang terkait dengan tanah, mengenal diri ya. Ada beberapa poin penting. Yang pertama bahwa kita harus mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia itu dari tanah, kemudian kita juga akan dikembalikan kepada tanah, dan dari tanah jugalah nanti Allah akan mengeluarkan kita atau membangkitkan kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang berikutnya. Dan tanah adalah merupakan unsur yang mengandung unsur-unsur lain yang membuat manusia itu sebagai makhluk yang sempurna. Dan ketika kita mengingat tanah, ingatlah bahwa kita akan mengalami apa yang namanya kematian, maka selalulah bermohon kepada Allah agar kita dapat
mengalami atau masuk ke dalam proses kematian itu sebelum batas yang telah Allah tentukan. Artinya Allah tetap memberikan kasih sayang manusia untuk taubat, karena hidup itu adalah taubat, tetapi ada batasnya sebelum ajal datang menjelang. Baik, terima kasih atas penjelasan dan kesimpulannya, Pak Bah ya. Oke, berikutnya materi yang terakhir.